warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Case On edisi Ramadan. Oke, tamu kita kali ini adalah salah satu guru pengajar di SMA Negeri 1 Kencong. Beliau membidangi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Halo Pak Ipung, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak hari ini kan kali pertama nih Bapak masuk ke media Semawan di ajang Case On ya. Boleh dong kenalan dengan teman-teman yang lagi nonton obrolan kita hari ini. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Bapak Muhammad Sohibul Hasan. Namun saya lebih familiar dipanggil Pak Ipung. Nah, kenapa itu Pak? Bisa dipanggil Pak Ipung, padahal namanya sudah bagus Bapak Sohibul Hasan. Ya, ada sejarahnya itu sebetulnya ya. Jadi sejarahnya itu dulu ketika saya masih kecil, saya dulu pernah tinggal di Probolinggo ya. Ketika masih kecil saya punya teman sekolah, juga teman bermain. Ketika itu mungkin masih berusia 4 tahunan. Jadi ada teman satu itu ketika berbicara nggak bisa ngomong R. Pelo ya Bapak berarti ya? Itu pelo. Betul. Pelo. Awalnya panggilan saya itu sebetulnya Ipul. Oh, Ipul. Ipul. Berarti nggak jauh ya Pak sama Ipung sebenarnya? Karena berhubung teman saya itu ya itu tadi pelo itu ya, sehingga manggilnya Ipung wis bene sak penake. Yang penting nggak jauh dari nama asli nama panggilan aslinya itu Ipul ke Ipung ya masih ada nyerempet-nyerempetnya lah. Nggak apa-apa. Ya cuma ya gitu. Dari panggilan awal ketika saya masih kecil itu punya teman itu, sehingga teman saya ketika saya punya teman lagi karena sering dengar panggilan Ipung. Akhirnya menirukan jadi turun temurun ya Bapak bahasanya, dari sampai muridnya sendiri juga manggilnya Bapak Ipung. Dari situ sampai terbawa hingga dewasa sampai saat ini. Iya, seperti itulah. Sejarahnya singkatnya. Kalau boleh tahu nih Bapak, spill dong riwayat karirnya Bapak dari sejak SD tuh. Sejak SD, dari TK ya? Oh boleh deh, boleh. Dulu enggak ada PAUD ya, TK. Saya berawal dari TK Dewi Masito. Oh, Dewi Masito. Saya juga Dewi Masito Bapak. Banyak Dewi Masito. Dewi Masito bercabang ya? Desa Temborejo. Ya, karena alamat saya di Desa Temborejo. Setelah TK, kemudian saya melanjutkan di MI pada waktu itu. MI mana kalau boleh tahu nih Pak? MI Al-Mujahidi. Wah. Temborejo. Minu Al-Mujahidi. MI Nahdlatul Ulama Al-Mujahidi Temborejo. Jadi setelah dari MI, kemudian saya melanjutkan di MTS Negeri Wonorejo. Dulu namanya MTS Negeri Wonorejo, yang sekarang itu berubah nama menjadi MTS Negeri 9 Jember. Kemudian saya melanjutkan di Aliyahnya di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember. Berarti di Jombang ya Pak? Kecamatan Jombang, betul. Satu lokasi nih sama rumah saya kebetulan. Mesa juga di Jombang. Iya, saya di Jombang, tapi saya milih di Semawan ini karena sudah keren prestasinya di sini. Kemudian setelah dari MAN, saya melanjutkan tadi di MAN itu kan lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan di Stein Jember. Dulu itu Stein namanya. Ya, sebelum sekarang berganti status menjadi Winhas Jember. Sempat dulu itu kuliah saya mengambil jurusan B2. PGMI. Jurusan D2, kalau D2 kan sebetulnya ditempuh 2 tahun itu sudah selesai.
Nah, ketika saya sudah daftar, sudah jalan selama 2 semester, kemudian pada waktu itu ada informasi bahwa ijazah D2 tidak diakui. Ada informasi seperti itu, ya mau tidak mau ya harus transfer ke S1. Oke, berarti kuliah lagi ya Bapak Kuliah ya? lagi, Masya ambil Allah. S1, ya tetap di situ di STAIN. Tetap di Statusnya masih STAIN, di PGMI-nya. PAI. Oh, PAI-nya. Ya, Oke. bukan PGMI lagi sudah di PAI. Kemudian lulus S1 tahun 2010. Oke. Nah, selisihnya lulus SMA sama STAIN tadi 5 tahun ya, iya. karena berhubung yang 1 tahun tadi kepakai di D2, tadi sehingga oh, berarti Bapak kepotong 1 tahun langsung lanjut ke ya, langsung S1. transfer ke S1. Oke. Lulus 2010. Setelah lulus dari S1, kemudian saya melanjutkan di pasca sarjana S2 sama STAIN Jember. Daftar ke S2 yang statusnya masih STAIN Jember pada waktu itu. Lulus pada tahun 2012. Setelah lulus 2012, selisih berapa itu, 1 semester mungkin, itu status STAIN menjadi IAIN Jember. Kemudian tidak lama ganti status lagi menjadi UINHAS sampai saat ini. Itu sejarah kuliah. Berhenti di S2. Berarti Bapak langsung ditempatkan di SMA Negeri 1 Kencang atau gimana nih Pak? Untuk penempatan dulu awalnya itu untuk pengalaman mengajar, pernah mengajar di SD sebelumnya saya. Oke. SD mana Bapak? Pernah mengajar di SD Temborejo 5. Itu di situ selama 2 tahun. Kemudian sempat pindah di SD Mayangan 5. Di sana juga 2 tahun. Kemudian ketika masih status mengajar di SD Mayangan 5 itu, saya mencoba untuk melamar. Melamar ke sini di SMA Negeri 1 Kencong. Tahun berapa tuh Pak? Ya sekitar tahun 2012 itu sudah. 2012. Iya, ketika baru mendapat ijazah S2-nya. Berarti hampir 9 tahun ya Bapak di sini? Oh iya, lebih. 15 tahun, hampir 15 tahun nggak sih Pak? Saya di sini itu diterimanya 2014. 2014. Baru ada panggilnya 2012 itu dulu nggak langsung diterima di sini. Jadi masih di pending. Sampai berapa tahun itu, 2 tahun baru ada panggilan untuk diminta mengajar di sini. SMA Negeri 1 Kencang. Ya, akhirnya ketika sudah masuk sini, awalnya SD itu tidak bisa langsung saya lepas, jadi membagi waktu, yang di SMA itu 4 hari, yang di SD 2 hari. Sampai kemudian karena di sini jamnya full, akhirnya yang di SD harus saya lepas. Gitu. Sampai sekarang pun mancep di sini sudah. Ya, alhamdulillah ya Bapak, tapi ya tetap karirnya tetap jalan terus. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Ini kita kan sudah memasuki bulan puasa ya Pak ya. Betul. Nah, puasa ini kan salah satu kewajiban nih untuk para umat muslim. Nah, ada orang yang berpendapat bahwasanya puasa ini cuma nahan makan minum dari subuh sampai maghrib. Tapi juga ada orang yang berpendapat bahwasannya puasa ini nggak cuma nahan makan aja, tapi juga menahan nafsu, emosional, dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak, apa sih sebenarnya makna dan tujuan dari puasa itu sendiri? Ya, berbicara mengenai puasa Ramadan. Seringkali kita mendengar secara umum bahwasanya untuk pengertian puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari makan, minum atau hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun sebetulnya
puasa itu maknanya lebih dalam dari itu. Oke, boleh dijelasin nih Pak? Ya. Jadi puasa itu bentuk apa namanya? Latihan Oke. spiritual untuk membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi yang sadar bahwa Allah selalu mengawali atau mengawasi setiap perbuatannya. Oke. Kemudian melalui puasa kita belajar mengendalikan hawa nafsu, menahan amarah, menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik, serta menghindari perbuatan yang sia-sia. Tujuan akhirnya yaitu perubahan karakter. Jadi selama Ramadan atau setelah Ramadan diharapkan seseorang menjadi lebih sadar, lebih baik dari sebelumnya ya, lebih peduli kepada sesama dan lebih disiplin dalam menjalani kehidupan. Kadang kan kita nih remaja tuh paling sering ngomong kotor nih, ngomong kasar dan ngomong kotor dan segala macam yang bisa menimbulkan dosa lah. Nah, kalau semisal kita puasa nih, tapi kita tetap ngomong kata-kata kasar, itu membatalkan atau gimana nih Pak? Kalau berkata-kata kotor ya, itu sebetulnya tidak membatalkan secara hukum, namun bisa mengurangi pahala puasa. Oke, jadi puasa tapi percuma ya Pak, nggak dapat pahala? Atau gimana nih Pak? Bisa dapat pahala, cuma ya gitu kan. Dikurangi. Mengurangi, bukan membatalkan secara keseluruhan. Oke, ilmu baru ini berarti baru tahu saya ini Pak soalnya. Oke. Di bulan Ramadan ini kan sering disebut sebagai bulan yang istimewa nih Pak. Nah, kenapa bulan Ramadan ini bisa disebut sebagai bulan yang istimewa? Ya. Bulan Ramadan itu dikatakan istimewa karena di bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Selain itu, di dalamnya juga terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Biasanya itu terhitung 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana malam Lailatul Qadar itu ibadah kita itu dinilai nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau dalam hitungan tahun lebih dari 83 tahun. Seperti itu. Kalau ini nih Pak, kan di Islam ada orang yang diwajibkan puasa dan ada orang yang tidak diwajibkan puasa. Nah, siapa sih golongan orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan puasa ini Pak? Ya, yang pertama golongan orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa, yang pasti orang Muslim ya. Nah, Muslim yang sudah balik itu sudah dewasa. Dewasa kemudian berakal sehat, kemudian mampu melaksanakan puasa. Namun Islam sendiri juga merupakan agama yang penuh kemudahan bagi orang yang mungkin ada halangan untuk berpuasa, misalnya sedang sakit, perjalanan jauh, sedang hamil, menyusui, atau mungkin sakit kronis yang mungkin tidak bisa sembuh ya. Jadi ada keringanan bagi orang-orang tersebut. Kemudian berikutnya bagi yang sakit ya atau musafir, mereka boleh tidak puasa, boleh, nggak apa-apa, dan menggantinya di hari setelah Ramadan. Sedangkan bagi orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa,
mereka dapat menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah itu memberikan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Oke. Oke. Kan ada beberapa hal nih Pak yang bisa ngebatalin puasa. Nah, tapi saya kepo nih sama satu hal yang masih jadi pertanyaan di pikiran saya. Kalau semisal saya ngebuang kotoran di hidung nih Pak, nah kan saya memasukkan sesuatu ke lubang nih. Nah, itu kira-kira bisa membatalkan nggak sih Pak? Dan kenapa alasannya gitu? Ketika ngupil ini bahasa Betul. Inggrisnya ya. Kalau memasukkan jari ke lubang hidung sebetulnya ya tidak membatalkan. Namun kan menurut saya masuk ke makruh saja, takutnya ketika memasukkan telunjuk itu mungkin ada cairan atau mungkin ada air, ketika dimasukkan nanti masuk ke tenggorokan seperti itu sehingga bisa membatalkan puasa makruh. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Oke. Kalau selanjutnya nih Pak, biasanya nih saya sendiri, saya tuh kadang lupa sahur nih Pak. Jadi gara-gara kebangun kesiangan. Nah, saya lupa sahur, bisa kebangun jam 6, jam 5. Pokoknya udah masuk waktu-waktu bukan sahur dah. Nah, itu kira-kira masih bisa nggak Pak untuk melanjutkan puasa dan sah atau enggak sih Pak kalau misal kita ngelanjutin puasa tuh? Ya, misalnya lupa tidak sahur ya. Iya. Lupa tidak sahur apa lupa tidak niat? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Kalau misalnya lupa tidak sahur tapi malamnya misalnya ikut traweh. Oke. Ya. Atau mungkin tidak traweh misalnya ya. Tapi sudah ada tekad besok itu berpuasa. Ada niat untuk berpuasa. Dalam hati itu ada niat untuk berpuasa, itu sudah sah sudah. Jadi jangan terlalu dipikirkan mentah-mentah ya. Jadi kalau misalnya ada niatan ketika malam hari meskipun tidak sahur atau mungkin lupa niatnya, ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting sudah ada tekad ya di malam hari. Ya, untuk niat untuk puasa di keesokan hari. Oke. Berarti sahur ini harus diwajibkan atau gimana Pak buat orang-orang yang lupa sahur? Ya kalau bisa ya sahur tetap dijalankan. Masa tidak sahur nanti kan ya sebisanya berarti ya Pak, sebisanya. Ya sebisanya untuk memberi asupan untuk badannya untuk tetap utamain sahur. Ya, ada pahalanya juga ketika sahur. Nah, bentuk nikmat dari Allah, menerima nikmat dari Allah, bersyukur, bentuk syukur kepada Allah. Tadi kan sahur nih Pak, sekarang berbuka puasa. Nah, kenapa kita sebagai umat muslim tuh harus segera berbuka puasa? Kan ada orang yang masih sibuk nih ngerjain tugas kayak saya dan teman-teman lain yang masih jadi pelajar atau mahasiswa, terus juga ada para pekerja seperti kuli yang harus mengerjakan tugasnya itu sampai benar-benar selesai gitu. Kira-kira kenapa harus disegerakan sih Pak buka puasa itu? Ya, menyegerakan berpuasa itu termasuk sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwa Islam tidak ada anjuran untuk menyiksa diri. Kalau terlalu lama puasa, kalau sudah waktunya berbuka, kalau diteruskan ya kasihan badan. Iya, badan dan juga kesehatannya ya Pak ya. Menyiksa itu nanti ya. Jadi dianjurkan ketika sudah masuk waktu buka puasa ya segera untuk dibatalkan. Oke. Berarti bisa melatih pengendalian diri ya Pak ya, emosi, terus juga nafsu dan sebagainya. Nah, kalau caranya nih Pak, caranya ngendaliin keinginan kita tuh gimana sih Pak? Mengendalikan? Keinginan kayak hawa nafsu, emosi dan segala macamnya itu. Mengendalikan diri lah bahasanya. Oh iya. Puasa itu kan latihan pengendalian diri yang sangat efektif. Selama berpuasa
kita menahan diri dari sesuatu yang sebetulnya halal. Oke. Ya, seperti makan, minum demi mentaati perintah Allah. Ini melatih kemampuan kita untuk berkata tidak, ya, berkata tidak terhadap dorongan diri sendiri. Jika terhadap hal yang halal saja kita mampu menahan diri, maka seharusnya terhadap hal yang haram pun kita juga mampu. Sangat mampu harusnya. Ya, ini pendidikan mental dan spiritual yang sangat kuat dalam berpuasa. Oke. Jadi pengendalian diri nggak cuma nahan nafsu untuk makan, minum, Ya, tapi juga tetap mengendalikan diri untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya, Pak. Yang seharusnya aja harus bisa, apalagi yang haram. Bisa mengendalikan yang haram pun Harusnya lebih bisa ya, Pak ya. bisa. Betul sekali. Kalau ini nih, Pak, biasanya di puasa kan banyak tuh teman-teman yang ya udah puasa aja, nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, atau bahkan nggak nyinyir, tapi mereka nggak sholat, terus juga nggak tadarus dan sebagainya. Itu gimana sih, Pak, caranya ngejaga kualitas puasanya itu biar tetap bermakna gitu? Nah, agar puasa tidak hanya menjadi rutinitas setahun, ya, tahunan, saya, kita perlu menjaga kualitasnya. Caranya dengan menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik, menghindari pertengkaran, ya, serta memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, bersedekah, atau yang lain. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki niat. Puasa bukan untuk sekedar mengikuti tradisi, ya, karena semua orang melakukannya, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kesadaran itu, setiap aktivitas selama Ramadan bisa bernilai ibadah. Berarti sekalipun kita berpuasa, kita nggak cuma nahan nafsu dan segala macam, tapi kita juga tetap beribadah ya Bapak, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terakhir nih Pak, tips untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencong biar tetap semangat nih puasanya sampai maghrib nanti jam-jam berbuka. Soalnya kayak kalau ngelihat sekarang ini udah banyak yang lemes ini. Salah satunya saya kayak gini Pak, yang udah mulai lemes. Ya. Jadi seringkali semangat berpuasa itu hanya di awal saja, ya, awal-awal Ramadan. Lalu menurun di pertengahan bulan. Nah, agar tetap konsisten, kita bisa membuat target ibadah, ya, yang realistis. Seperti target khataman Al-Quran. Ya, meskipun tidak sampai 30 juz, ya, paling tidak ya dicicil ya Pak ya. Minimal surat-surat pendek misalnya kalau di tingkat siswa-siswi begini menghafal surat-surat pendek sehari misalnya 2 sampai 3 surat. Ya, mungkin itu untuk salah satu contohnya. Kemudian boleh ditarget sedekah harian. Dibuat berapa nominalnya terserah, yang penting dalam hariannya itu ada bisa mungkin uang saku itu disedekahkan, atau mungkin dikumpulkan dulu, kemudian kalau sudah terkumpul disedekahkan. Atau mungkin sholat malam ditarget berapa kali, ya, sholat sunnah dalam seminggu, yang merupakan malam Lailatul Qadar yang munculnya 10 malam Ramadan terakhir. Itu kalau bisa untuk kegiatan ibadah lebih dikuatkan lagi ya Pak ya. Berarti puasa ini tuh bulan yang paling spesial itu tadi ya Pak ya. Udah kita diperkenankan untuk diperkuatkan ibadahnya, terus juga dilatih kedisiplinannya, dilatih untuk mengendalikan diri, menahan nafsu dan segala macam. Pastinya untuk hal-hal positif ya Bapak ya. Jadi untuk teman-teman yang di rumah perlu tarik nih kesimpulannya obrolan kita hari ini, bahwasannya puasa adalah kewajiban yang
memang perlu kita laksanakan nggak cuma-cuma tentang nahan makan dan minum, tapi juga mengendalikan diri, memperkuat ibadah, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan di bulan penuh berkah ini. Oke, terima kasih Bapak Saiful sama-sama, Hasan Maisa. yang biasa disebut Pak Ipung karena sudah meluangkan banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan saya Misha hari ini. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, comment, and share video kita kali ini. Saya Misha Demulani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.